Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 10 Oktober 2025 dengan judul Apa yang dilakukan Alzheimer pada otak. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Mari kita ikuti penjelasannya. Ketika Anda berpikir tentang Alzheimer, wajah Ronald Reagan atau Charlton Heston mungkin terlintas dalam pikiran. Patty Davis, putri Ronald, dan Nancy Reagan menulis bahwa ada cara lain yang diungkapkan wajah untuk kisah Alzheimer. Pada tahap awal Alzheimer, mata penuh kewaspadaan, tabir ketakutan. Seolah-olah orang tersebut sedang berdiri di tepian kabut, mengetahui bahwa pada waktunya hal itu akan menelannya dan tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri darinya. Saya biasa melihat dalam mata ayah saya secara bersamaan, bermohon dan berpegang teguh. Itu akan terjadi ketika sebuah kalimat terputus karena dia tidak dapat mengingat bagaimana menyelesaikannya. Atau ketika dia berkata, saya mempunyai kondisi ini, saya selalu melupakan sesuatu. Perlahan terkadang selama berbulan-bulan, terkadang bertahun-tahun, mata berhenti memohon. Ada kepasrahan, penerimaan terhadap jarak, keasingan, kehidupan yang sedikit jauh dari rumah. Anda akan tahu seperti apa itu ketika Anda melihatnya, dan satu-satunya belas kasihan adalah rasa takut tampak telah meredah. Penyakit Alzheimer ditandai dengan penyebaran plak lengket secara bertahap dan gumpalan serat kusut yang mengganggu organisasi halus sel-sel saraf di otak. Ketika sel-sel otak berhenti berkomunikasi satu sama lain, mereka berhenti bertumbuh, menyebabkan ingatan dan penalaran memudar. Ukuran dan berat otak menyusut, dan permukaannya yang sebelumnya tampak lebat menjadi berlubang dengan celah dan retakan. Selain itu, kita hanya mengetahui sedikit saja tentang penyakit mengerikan ini, yang mengancam akan menyerang sekitar 14 juta orang Amerika pada tahun 2050. Namun kita mulai bisa mengatasinya. Studi biarawati yang dilakukan oleh Dr. David Snowdon yang sebelumnya terlibat dalam Adventist Health Study telah menunjukkan bahwa riwayat stroke dan trauma kepala dapat meningkatkan peluang Anda terkena Alzheimer. Di sisi lain, pendidikan tinggi dan kehidupan intelektual yang aktif sebenarnya dapat melindungi Anda. Setelah menganalisis autobiografi singkat, hampir 200 biarawati ditulis ketika mereka pertama kali menerima perintah suci.
Dr. Snowden menemukan bahwa suster yang telah menggunakan struktur kalimat dan konsep yang telah kompleks dan mereka yang sebagai anak perempuan mengungkapkan emosi paling positif dalam tulisan mereka, hidup paling lama. Melalui otak kita, Roh Kudus berbicara kepada kita betapa pentingnya melindungi atau dari cedera, menjaganya tetap tertantang secara aktif dan berpikir positif. Saya tidak dapat memikirkan cara yang lebih baik untuk tetap berpikir positif selain tetap memikirkan Kristus. Bisakah Anda? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.